Sejarah Hari Raya Galungan berasal dari kepercayaan Hindu di Bali. Menurut lontar Purana Bali Dwipa, Hari Raya Galungan pertama kali dirayakan pada hari Purnama Kapat, Budo Kliwon Dungulan di tahun 882 Masehi atau tahun Saka 804. Kata galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya menang atau bertarung. Galungan juga sama artinya dengan dungulan yang juga berarti menang. Karena itu, di Jawa, wuku yang ke-11 disebut wuku galungan, sedangkan di Bali, wuku yang ke-11 itu disebut wuku dungulan. Namanya berbeda, tapi artinya sama, seperti halnya di Jawa. Dalam rincian Pancewara ada sebutan legi, sementara itu di Bali disebut umanis yang artinya sama-sama manis. Munculnya perayaan Hari Raya Galungan ini dikisahkan seorang asura yang bernama Maya Denawa. Nah, kali ini Info Dewata akan mengulas sejarah Hari Raya Galungan. Namun, sebelum lanjut, yuk subscribe dulu semeton untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Berikut ini sejarah Hari Raya Galungan. Dikisahkan dahulu kala Bali dipimpin oleh seorang raja angkuh nan sakti keturunan raksasa yang bernama Maya Denawa. Karena kesaktiannya yang tidak terkalahkan, menganggap dirinya adalah dewa yang patut disembah oleh rakyatnya. Kesaktiannya tersebut diperoleh karena keteguhan dan ketekunan memohon kepada Dewa Siwa agar diberikan kesaktian untuk bisa merubah wujud. Berkat kesaktiannya tersebut, Maya Denawa mampu menguasai seluruh Bali dan memperluas kekuasaannya hingga Lombok, Sumbawa, Bugis, dan Blambangan. Tidak hanya itu, Maya Denawa juga menghancurkan pura yang ada dan melarang umat Hindu memuja para dewa. Mengetahui kekejaman tersebut, seorang pendeta yang bernama Empu Sangkul Putih yang juga pemangku agung di Pura Besakih merasa sedih. Akhirnya, beliau pun melakukan meditasi untuk mohon petunjuk dari para dewa. Dari tapa tersebut, beliau pun mendapat petunjuk dari Dewa Mahadewa untuk meminta bantuan pada Dewa Indra. Akhirnya, bala bantuan pun datang di bawah pimpinan Dewa Indra. Berkat mata-matanya, Maya Denawa pun tahu perihal kedatangan pasukan Dewa Indra.
Pasukan pun disiapkan. Perang dahsyat ini pun terjadi dan banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Tapi akhirnya pasukan Maya Denawo dapat dikalahkan dan berlari kocar-kacir meninggalkan medan pertempuran. Maya Denawo yang merasa terpojok, saat itu juga ia segera mencari cara licik untuk melumpuhkan pasukan Dewa Indra. Pada malam hari, pergilah ia ke sebuah sumber air dan menaburinya dengan racun. Pagi harinya, pasukan Dewa Indra meminum air tersebut dan keracunan. Melihat hal itu, Dewa Indra kemudian menciptakan mata air yang kemudian dinamakan Tirta Empul, dan semua pasukannya bisa disembuhkan kembali. Setelah pasukannya pulih, pengejaran pun dilanjutkan. Dalam pelariannya, Maya Denawo sempat bersembunyi di sebuah goa, merubah wujud menjadi burung raksasa atau manuk raya, batu besar hingga buah cempedak. Namun, semuanya itu sia-sia berkat kesaktian Dewa Indra. Maya Denawo pun berhasil dilumpuhkan dengan panah, sehingga Maya Denawo menemui ajalnya. Darahnya terus mengalir, membentuk sungai yang disebut dengan Sungai Petanu. Sungai itu kemudian dikutuk oleh Dewa Indra. Jika air sungai itu digunakan mengairi sawah akan menjadi subur, tetapi ketika dipanen akan mengeluarkan darah dan berbau bangkai. Kutukan itu berumur 1000 tahun. Demikianlah akhirnya Hari Raya Galungan dimaknai sebagai hari kemenangan kebaikan atau dharma melawan kejahatan atau adharma, yang dikiaskan melalui pertarungan Raja Maya Denawo dan Dewa Indra. Kemenangan itu dirayakan dengan memasang penjor bambu melengkung sebagai wujud gunung yang dihiasi dengan berbagai hasil alam, berharap agar kemakmuran selalu melimpah disertai dengan kebahagiaan. Nah, semeton dewata, demikianlah cerita Maya Denawo dan sejarah Hari Raya Galungan. Dan jangan lupa semeton subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya.